silakan ditulis. Nah, setelah selesai ditulis, guru akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menempelkannya di depan kelas. Pemahamannya? Nah, nanti poin-poin yang kalian tulis, Pak Guru akan merangkumnya dan akan menulisnya dalam bentuk keyakinan. Nah, kita mulai dari sini dulu. Dapat? Ya. Silakan ditulis. Oke, silakan mulai ditulis ya. Tulis yang bagus. Bisa menempelkannya di depan kalian terserah ya. Kita tulis dulu di depan. Sekarang kita akan melihat lagi kesepakatan kelas yang sudah dicatat di depan. Dari tulis di depan ini ya. Ini sudah berapa yang kita tulis dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti masih ada mulai buka. Sekarang kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ini aturan pertama yang sudah ditulis tadi. Tidak boleh tidur di kelas saat belajar. Setuju atau tidak ini? Betul. Artinya kita jangan tidur di kelas ya. Berarti keyakinan kelas kalau jangan tidur di kelas berarti kita keyakinan kelasnya harus semangat di kelas. Ya. Lalu kita dulu yang ini. Siti Sahara. Siti Sahara nih. Dilarang berkelahi. Artinya kita harus saling menyayangi di kelas ya. Dilarang mencoret buku tema. Artinya menjaga kebersihan bukunya. Jangan bukunya jangan sampai rusak. Terus yang ketiga, dilarang coret-coret meja dan kursi. Itu keyakinan kelas artinya menjaga kebersihan meja, kursi, ya. Terus yang kelima, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini sama dengan menjaga kebersihan. Terus yang keenam, nggak boleh tidur sama dengan dia. Jadi harus semangat dan belajar. Ya, sekarang ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya tentang budaya positif. Pertama-tama sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas karya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Selawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Baik Bapak Ibu guru, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif di sekolah. Nah, adapun budaya positif ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah untuk salah satunya untuk mendisiplinkan anak. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, sebelum masuk ke pengertian budaya positif, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru terbayang-bayang nih budaya positif itu seperti apa sih? Menurut Bapak Ibu guru saja. Budaya positif. Bisa angkat tangan dulu Bu biar lebih bagus. Angkat tangan aja Bu, enggak apa? Ya. Memberi salam bisa. Berjabat tangan. Jadi budaya positif. Senyum bisa. Terus kalau budaya positif dalam lingkungan, Iya, dalam lingkungan. Ada saja. Lingkungan. Nih, budaya positif. membuang sampah tempat pada tempatnya. Iya, bisa jadi. Nah, sekarang di sini yang saya tanyakan budaya sekolah. Kita masuk di sini. Nah, saya bacakan kembali. Budaya sekolah merupakan berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru. Artinya ini kebiasaan yang terus-menerus dan berkesinambungan, tidak terputus. Saling nih pulang masuk Ya. saling. Nah, Berdoa. ini tadi yang Bapak Ibu sebutkan tadi contohnya itu budaya positif di sekolah. Salah satu yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah yaitu mengucapkan anak-anak dilatih untuk mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Nah, tentu saja mengucapkan salam sebelum masuk kelas itu tentu saja diberikan contoh terlebih dahulu oleh Bapak Ibu guru. Artinya Bapak Ibu guru bisa menjadi teladan untuk menjadi model supaya anak-anak itu bisa menirukan kebiasaan-kebiasaan baik itu di kelas. Nah, ini budaya positif di sekolah. Apa sih maksudnya? Maksudnya di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, hormat dan bertanggung jawab. Nah, kenapa ini dititik beratkan kepada murid? Karena sasaran pendidikan itu sendiri adalah murid. Nah, kita berusaha merubah pola perilaku murid melalui berbagai kegiatan. Salah satunya bisa tadi mengucapkan salam sebelum masuk atau enggak salim dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba merefleksikan diri. Merefleksikan diri artinya dalam diri kita ini bagaimana sih kita selama ini. Nah, itu dimaksud dengan refleksi diri. Setiap ada kegiatan, setiap ada masalah itu kita wajib merefleksikan diri supaya kita tahu ke depannya kita harus seperti ini. Kesalahan kita yang harus kita benahi adalah seperti ini. Nah, kegiatan sekarang kita akan coba melakukan refleksi diri dulu. Kegiatan apa saja yang biasanya Bapak Ibu lakukan secara berulang di sekolah, khususnya di kelas.
secara berulang nih tentang budaya positif. Salam Yang mana? berdoa. Berdoa itu termasuk budaya positif. Yuk, ya silakan Pak. Baris berbaris. Baris berbaris Sebelum bisa. berdoa. Itu untuk melatih kedisiplinan anak-anak itu. Ada lagi? Ini kebiasaan-kebiasaan baik loh, Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa itu Bapak Ibu lakukan di kelas. Terserah apa saja. Saling bisa pas dalam sekolah sama sekolah. Bisa salah satunya itu mendengarkan murid-muridnya dilatih bagaimana mendengarkan penjelasan guru di depan itu. Bisa di situ mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengganggu temannya juga itu termasuk budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu nanti mengembangkan keterampilan anak-anak itu supaya anak-anak itu bisa melakukan budaya positif ini dilatih. Nah, sekarang saya juga ingin bertanya nih, bagaimana sih Bapak Ibu guru melaksanakan budaya positif yang seperti Bapak Ibu guru tadi jelaskan? Contoh tadi berbaris sebelum masuk kelas. Nah, seperti apa kegiatan yang biasa Pak Agus lakukan ya? Seperti Berbaris. baris berbaris. Baris berbaris. Ya anak-anak diapakan dulu sehari sebelumnya, diapakan dulu gitu. Ya, dirapikan. Ya. Setrika. Ya. Terus Ada lagi Bu Evi tadi mengatakan anak-anak itu berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, bagaimana Ibu Sri mengajak anak-anak itu supaya mau berdoa dengan serius? Ya, aktifkan dulu sesuainya, tidak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sebelum belajar. Ya. Nah, salah satu yang Bapak Ibu guru bisa lakukan misalnya berdoa sebelum belajar, kita bisa memberikan arahan bahwa berdoa ini merupakan kunci keberhasilan kita dalam kegiatan belajar. Dengan berdoa, pikiran, perasaan kita akan menjadi lebih tenang dan kita akan lebih siap menerima pembelajaran. Bisa diberikan pemahaman seperti itu kepada anak-anak sebelum memulai kegiatan. Semisal tadi mengucapkan salam ketika masuk, misalnya masuk kelas. Nah, Bapak Ibu guru bisa memberikan pemahaman supaya anak-anak ini mau melakukannya setiap hari. Bisa kita menanyakan tentang misalnya agamanya, bagaimana tentang hubunganmu dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, bisa bagaimana kesopanannya, bisa kita masukkan ke situ supaya anak-anak itu memiliki kemauan dalam dirinya untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehari-hari tanpa kita paksakan. Ya. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu guru harus sabar memberikan contoh, teladan dan pengarahan. Kita lanjut. Nah, sekarang saya akan mencoba membawa Bapak Ibu guru kembali ke masa SD-nya, masa SMP, masa SMA, dan masa kuliah. Dan di sini, ya coba diingat-ingat. Ini permintaannya begini. Ini berkaitan dengan posisi kontrol dulu ya, mengenai kebiasaan-kebiasaan. Nah, coba ya, yang pertama mari nih ya kembali. Apa nih yang perlu diingat? Nah, ini yang perlu diingat, pernah nggak dari masa sekolah dari SD sampai kuliah merasa kesal karena dihukum? Iya. Ya, pernah. Dipikirkan dulu. Nanti diceritakan. Dipikirkan dulu. Nah, nanti dulu. Oh iya. Yang kedua, pernah nggak Bapak Ibu itu merasa sangat malu dipermalukan oleh seseorang atau bisa malu karena perbuatan kita sendiri? Misalnya bolos, terus itu disampaikan di depan pas kita upacara, mungkin yang dibacakan yang bolos-bolos dan itu kan ada. Nah, pernah nggak Bapak Ibu guru itu merasa ada satu kejadian yang membuat Bapak Ibu itu merasa sangat malu? Nah,
merasa diawasi. Nah, kemana-mana tuh bukan kemana-mana sih. Setiap kita melakukan aktivitas itu selalu diawasi. Ibarat kita belanja di minimarket yang tidak ada kamera pengintainya. Jadi yang jaga toko ini ibarat di sini dia, di sini dia lagi ya seperti itu. Nah, pernah nggak bapak ibu guru ini merasa diawasi sehingga membuat kita ini tidak nyaman melaksanakan aktivitas? Tidak pernah, tapi pada saat ulangan saya merasa diintai terus. Ya, baik, kita masuk yang pertama ya. Bapak ibu merasa kesal. Bu Evi pernah merasa kesal? Coba ceritakan sedikit itu di waktu kapan, siapa yang terlibat? Iya. Waktu SMA. Kita sama teman-teman pergi makan bakso. Ya. Pada jam Pada jam pelajaran. Terus kita masuk, langsung dikasih hukuman sama Pak Guru. Diberi hukuman langsung. Ya, di depan teman kami itu di depan kelas. Malu, merasa kesal. Berarti ini campur merasa malu Iya. dan kesal. Jadi di posisi itu sebenarnya Bu Evi dan kawan-kawan sebenarnya sudah mengakui kesalahannya. Tetapi alangkah lebih baiknya mungkin perlakuannya tidak seperti itu. Mungkin dibawa ke tempat khusus atau ruangan khusus dan ditanyakan secara personal yang bersangkutan dengan guru kelas atau wali kelasnya atau guru mapelnya. Nah, Bu Ju, pernah nggak merasa diawasi sehingga membuat kita tidak nyaman? Pernah masuk toko, Ya, bukan diawasi, malah dituntutin. malah diputusin. Diikuti kemana-mana sampai saya bilang, Mbak, saya ini mau datang belanja ya, bukan belanja nyeteli. Enggak Bu, ini soalnya dia bilang, peraturan dari Bu kayak di lancar pakai kan Iya. sampai sekarang. Nah, dia harus ikuti pelanggannya. Nah, tanpa selisih. Ya, dia tetap ikut karena mereka itu akan diskor kalau dia tidak ikuti pelanggan. Walaupun ada CCTV-nya. Sampai saya bilang, kenapa harus saya ikutin? Memang peraturan seperti itu, Bu. Mohon maaf. Perasaannya bagaimana waktu itu, Bu? Ya jengkel lah, maunya belanja banyak, gajinya mau keluar aja. Perasaannya tidak nyaman. Iya, tidak nyaman karena dipantau terus diikutin. Kalau dipantau nggak apa-apa lah. Ini diikutin, kemana-mana kita diikutin. Itu kalau Indra Market tuh, tapi sekarang enggak. Nah, sudah ada CCTV sekarang. Iya, sebelumnya enggak. Nah, kita kembali lagi, pernah nggak Ibu Jumaida merasakan itu ketika berada di kelas? Misalnya dulu waktu SMP atau SMA pernah mengerjakan atau apa gitu Pada saat ujian. pada saat ujian. Iya. Mau nengok ke sana aja, kan gitu. Pada saat ujian ya kan dulu kalau ujian di zaman 90-an dulu Iya. tuh sangat ya. Belum pakai kayak sekarang pakai laptop apa. Masih pakai bulat-bulat atau kali-kali gitu. Iya, iya. Nah, terus untuk bahasa Inggrisnya kan pakai radio. Iya. Anunya itu. Sehingga kita mau panggil teman itu tetap pengawasnya ada depan belakang. Jadi kita mau nengok aja nggak bisa. Padahal kita nengok pun belum tentu kita arahnya iya. nyontek ya. Iya. Sebenarnya ya juga sih. Mulanya juga. Ya sambil menyelam sampai minum air lah. Oh iya, sampai minum air. Iya. Alasannya mau panggil itu pinjam apa lah padahal. Perasaannya mungkin waktu itu perasaannya. Perasaan ada jengkel lah. Terutama jengkel lah. Jengkel, Sampai tidak nyaman. nyaman apa jengkel? Ya jengkel dan tidak nyaman Jengkel juga. dan tidak nyaman. Oke, terima kasih cerita yang luar biasa dari Bu Jumaida. Coba bagus. Ya mungkin ada cerita bagus di masa SMP, mungkin SD, SMA. Ayo Pak Agus. Dia ini Ada. ada bolos ya. Nggak bolos, saya nggak pernah bolos. Nggak apa-apa. Nggak, di luar daripada itu. Di luar daripada itu Pak Agus mungkin pernah dipermalukan gitu. Pernah ditembak sama ibu guru mungkin. Pernah nembak seseorang di sekolah? Nggak ada. Nggak ada. Udah mau di lupa, teringat lagi. Oh ya Allah. Memorinya Oke, anu tadi. sekarang Ibu Sri pernah
bisa ini sudah pas hari hanya terus datang teman saya, sudah selesai PR-mu, sudah jadi berarti nggak usah saya ini udah capek-capek. Tapi dia itu bukannya pinjam hasilnya tapi mau pinjam soalnya. Tahu dia ambil isinya. Tahu apa? Sampai sekarang saya itu mas hasilnya. Ya, nilai tinggi saya rendah. Saya yang capek. Ya Allah. Berarti kesal ya Bu ya? Bukannya kesal lagi. Marah, kesal. Iya. Ya, Ya, bercampur mulai aduk. dari itu SMA saya udah kapuk saya. Awas ya, udah selesai jalan. Iya. Dengan waktu mereka SMA-nya itu saya, saya juga begitu ya. saya yang capek, orang lain saya dapat tinggi lagi. Iya Allah. Ada pas SMP itu, Pas SMP. pokoknya SMP. Kalau saya misalnya itu lagi ulangan, Lagi teman saya ulangan? teman saya nonton punya saya ternyata dapat nilai tinggi. Oh, si temannya. Iya, dapat juara lagi. Wow. Kalau sampai berusaha. Baiklah, Bapak Ibu, dari kisah-kisah yang Bapak Ibu sampaikan tadi, nah kita putar balikkan lagi keadaan bagaimana di situ Bapak Ibu guru ini membayangkan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang sebagai gurunya, ya. Sedangkan siswa-siswa Ibu atau Bapak yang dulu menjadi Bapak Ibu guru yang dulu menjadi sekarang yang berperan sebagai murid-muridnya. Nah, intinya kita situasinya kembali. Ya. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu bagaimana sih seharusnya Bapak Ibu itu menyelesaikan masalah ini dengan tidak merugikan satu pihak. Contohnya kan tadi kasusnya ceritanya Bu Evi dipermalukan. Itu artinya kan sudah merugikan satu pihak. Nah, yang dirugikan itu siswanya. Karena dirugikan dalam apa? Karena sudah membekas di dalam hatinya rasa marah, jengkel, kesel. Kenapa harus dipermalukan? Apa tidak ada cara yang lain yang bisa memberikan solusi yang lebih baik? Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu guru bagaimana sih menjadi guru ketika itu untuk menghadapi masalah yang Bapak Ibu rasakan dahulu. Nah, di sini saya akan membawa Bapak Ibu guru ke posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama ini kita ambil kisahnya dari Ibu Evi, di mana gurunya langsung memberikan hukuman dan akhirnya timbullah rasa sakit hati karena sudah dipermalukan. Nah, seperti ini tindakan dari gurunya jika indikatornya sebagai penghukum. Ada memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Memarahi ini kan Bapak Ibu sudah tahu. Mengkritik yang aneh-aneh itu biasanya ada kan guru kalau udah mengkritik itu dari akar-akarnya, padahal belum tentu siswanya itu nyaman. Terus menyakiti ini tidak harus menyakiti, sebenarnya ada dua, secara fisik dan secara kalau yang bilang verbal ya, menggunakan bahasa. Nah, jadi iya, kena ke psikolognya. Jadi kalau yang menyakiti ini biasanya dari kata-kata kasar, terus dari fisik juga ada. Terus tindakan kekerasan masuk ke fisik. Tindakan kekerasan ini hampir sama sih menyakiti sama tindakan kekerasan. Kalau menurut saya kekerasannya dalam bentuk fisik dan kekerasannya dalam bentuk psikolognya anak. Nah, apa perkataan yang biasa diberikan oleh guru yang biasa menghukum? Ini Bu, kalau kamu melakukan hal yang sama, Ibu pukul kamu. Benar. Tampar nanti itu sama. Tampar. Ya. Siapa yang nakal kali ini? Ya, ini perkataan biasanya. Bagaimana sih akibatnya Bapak Ibu ketika kita melakukan tindakan tersebut kepada anak? Nah, ini akibatnya, akibat yang akan diperoleh oleh anak dan berdampak kepada kitanya. Nanti akibatnya akan dibalikkan ke kitanya. Akibatnya dari siswa, dan siswa itu akan membalikan kepada kita. Maksudnya di sini, siswa tidak peduli lagi dengan gurunya. Maksudnya apa? Dia tidak peduli dengan tugas dan gurunya,
nanti kita yang akan mengapa? Akan menyusahkan kita, khususnya kalau beliaunya tidak, kalau siswanya kita tidak mau mendengarkan kita, tidak mau mematuhi perintah kita, jadi kita yang akan ikut sendiri. Maksudnya gimana? Kok bisa terbalik gitu? Terbalik, nanti akibatnya nanti ke muridnya, nanti dampaknya akan ke kita. Jadi kita memberikan hukuman kepada Berarti bukannya lebih baik, tapi malah akan bikin fatal. Gitu. iya, karena ini posisi Keseringan kita ngomong tuh mereka kan nggak dengar. dengar. Oh, sama kita sebal gitu. Iya, Mbak. Jadi kita akan susah mengatur. Ada tadi bodoh dan satu. Iya. Susah mengatur. Jadi kebal. Nih, ini adalah pola perilakunya apabila kita sampai melakukan menghukum. Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi anak itu akan, tentu saja anak itu secara langsung akan cuek dengan kita. Nah itu cueknya ini merupakan bentuk perlawanan. Perlawanan. Iya. Jadi akhirnya kita yang kena emosi kita gitu. Kita masuk ke kontrol guru yang kedua, posisi yang kedua. Ini pembuat rasa bersalah. Guru-guru yang membuat orang merasa bersalah ini biasanya bermain dengan menggunakan verbal, bahasa. Guru yang biasa melapor dan sebagainya. Beliau ini sebenarnya tidak mau berurusan secara langsung dengan permasalahannya, tetapi beliau menyampaikan informasi ini kepada yang bersangkutan, yang bertanggung jawab terhadap si anak itu, dan meminta yang bertanggung jawab itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan si anak. Dia ini posisinya sebagai orang ketiga kalau menurut saya di sini. Pihak ketiga, nah, pihak pertamanya ini anak dan pihak kedua ini gurunya. Nah dia ini hanya sebagai pelapor. Biasanya ada anak kelas ini Ya. anak di sini. Ya benar. Benar Kak. Kasus kemarin ada perkelahian antara anak kelas 4 sama kelas 5. Nanti yang datang lapor guru kelas 6. Bisa. Iya. Bu, ini si A ini berkelahi. Anak kita sendiri. Anaknya tonjok langsung anak itu mengaku diajar begini kan, itu kan sudah berlebihan. Iya. Sudah berlebihan. Nah nanti si ibu gurunya nanti pada kelas ini tentu saja akan merasa terbakar emosi, ya bisa seperti itu. Ini kelas 4 ada yang buang sampah di belakang itu. Nah itu salah satunya, kan belum Kelas tentu. 4 itu semuanya makanya jadi berantakan semuanya. Berarti pagi ada. Yang belanja itu kelas 4 pada saat jam pelajaran. Baik, bagus bisa ada kesini dulu. Ya, Ya. jadi kata yang disebut itu selalu kelas 4. Ada, ya kesini dulu, ya ada kesini, ada kesini. Ya. Dia kan lo ada rumah amban itu sebutnya. Baik, kita akan masuk yang biasanya guru yang biasa membuat orang merasa bersalah ini tindakannya seperti apa? Mendiamkan dan menceramahi. Ini maksud saya itu secara verbal tadi. Kamu ini begini. Nah kalau mendiamkan ini beda lagi. Ibaratkan kita sudah buat masalah, gurunya diam, kita mau minta maaf juga repot, gak diterima. Ya tentu saja kita akan merasa sangat menyesal dengan apa yang telah kita buat. Seharusnya permasalahan ini bisa kita selesaikan, tapi kita tidak diberikan kesempatan. Apa boleh buat, kita pendam di dalam hati. Ini perkataan yang biasa Bapak Ibu guru yang membuat merasa bersalah ini, biasanya Bapak Ibu sangat kecewa di sini. Pasti menekankan emosi dia ini ditekan. Emosinya bagaimana emosinya si anak ini benar-benar emosi saya sudah bersalah sudah. Dengan ada kata kecewanya. Ini permainan emosinya. Maksudnya gini, Bu. Ketika kita memberikan secara verbal ada kata kecewa, tentu si sasarannya. Tadi posisi kontrol guru yang membuat merasa bersalah sudah. Sekarang coba kita masuk lagi ke posisi kontrol guru yang ketiga, teman. Jadi murid-murid ini akan merasa nyaman jika si gurunya ini, guru yang biasa dia sehari-hari itu dapat berkomunikasi layaknya seorang teman. Teman sebayanya, tetapi Bapak Ibu guru harus tahu juga batasannya. Nah, teman di sini maksudnya tuh mau menerima dia. Tadi bicaranya mungkin beda, tapi kita mau menerima. Jadi si anak itu
Iya, bisa mendengarkan ceritanya. Kamu jangan begitu. Kenapa kamu tiduran? Saya ngantuk. Coba kamu pergi cuci muka dulu gini ngomong dengan ada informasi yang enak. Jadi si anak itu akan merasa nyaman dan menganggap kita ini sebagai teman atau sahabatnya. Ini tindakannya ini membuat permakluman. Permaklumannya tadi seperti saya contohkan tadi, permakluman kita apa? Ya membiarkan anaknya mencuci muka biar dia tidak ngantuk lagi. Permaklumannya. Ini akibatnya ini merasa guru adalah teman yang dapat memaklumi kesalahan. Jadi si anak ini dia akan akan menganggap si guru ini walaupun kita berbuat salah, tapi saya yakin setiap anak itu tidak ada yang ingin berbuat salah. Jadi saya ada guru yang bisa mendampingi saya memiliki guru yang bisa mengayomi saya dan sebagainya. Ini pola perilakunya menjadi lemah, cenderung menunggu. Ini kalau kita terlalu intens dengan si anak ini, komunikasinya, hubungannya sebagai teman ini kalau terlalu intens bisa berdampak juga sih ke pola perilakunya seperti ini menjadi lemah dan cenderung menunggu. Anak itu contohnya tadi kasus mungkin di kelas industri yang si Abim ini. Jadi pola perilakunya akan seperti itu. Jadi dia bukan lemah sih, dia akan cenderung menunggu. Menunggu masuk dalam apa? Ketika mau makan disuapin seperti itu. Ketika menulis harus begini kan, nanti saya mau sampai ibu guru itu kan. Baik, kita lanjut ke posisi kontrol guru yang keempat, pengontrol. Nih, pengontrol ini biasanya orang memantau kayak semacam kita game aja, ada yang memantau kayak semacam ada memang ada yang sengaja ditugaskan kalau di sini ya untuk memantau, tidak terlibat secara langsung dengan permasalahannya, tapi ikut memantau kejadiannya dan melaporkannya. Ya. Kita lanjut. Nah, manajer bertanya dan membuat kesepakatan. Manajer ini adalah orang yang posisinya bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau bosnya bos besarnya, kepala sekolahnya gitu. Kalau kita tidak bisa di kelas, kasus ini kita bisa bawakan ke sekolah. Nanti solusinya kita carikan sama-sama dengan kepala sekolah. Ini disiplin dari dalam diri, ini pola perilakunya kalau kita sudah biasakan menyelesaikan permasalahan dengan baik dengan manajer ini kan nanti kan di situ dikasih solusi, dikasih arahan, nasihat, dan anak itu akan disiplin dari dalam dirinya karena sudah tertanam nilai-nilai positif yang sudah diberikan melalui nasihat, arahan, bimbingan oleh kepala sekolah maupun guru kelasnya. Nah, sekarang saya minta lagi Bapak Ibu guru untuk terlibat aktif lagi di masalah refleksi diri. Setelah mempelajari konsep mengenai posisi kontrol guru, sebagai guru posisi apa yang Anda perankan? Yang biasa Bapak Ibu guru yang dominan di kelas itu maksudnya. Bapak Ibu guru yang dominan saja, yang dominan yang paling banyak guru lakukan di kelas terkait dengan posisi kontrol guru tadi. Sebagai orang tua tadi ada sebagai teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Jadi posisi yang biasa ini coba dari Ibu Evi dulu. Ibu Evi biasa melakukan hal yang mana yang paling dominan, yang paling sering dilakukan di kelas? Walaupun salah gitu. Ya walaupun anaknya salah, ya. Kalau saya penghukum, kalau saya penghukum dan pemantau. Penghukum dan Saya sering hukum. saling menghukum. Sekarang lagi apa lagi? Berarti posisinya Ibu sebagai manajer di sini. Jadi Ibu Evi itu tidak langsung menghukum, tetapi langsung memberikan nasihat. Agus, Boy hafal. posisi apa biasa Bapak? Berteman. Berteman ya kan. Saya juga sering memperhatikan Pak Agus dengan siswa-siswa di sini. Pak Agus ini teman gitu. Tetapi jangan sampai kebablasannya Bapak ya nanti posisi jadi teman. Jangan sampai posisi kita di atas di bawah posisinya dia. Iya.
gimana itu. Tetapi saya yakin kalau Pak Agus ini Ada waktunya kita berteman. Iya. Kalau pertemanan itu harus diiringi dengan sikap tegas. Nah, Bu Sadia, ada memberikan ini Bu Sadia posisinya apa di kelas? Keibuan deh, orang tua. Keibuan, kalau keibuan lebih posisinya ke manajer. Keibuan. Iya, misalnya ini saya lihat menurut Iya. pantauan saya. Ya, Dia bisa kayak orang tua. Dia nggak bisa marah, nggak bisa mukul, nggak bisa memukul. Dia itu seperti yang tadi itu bilang kayak manajer. manajer. Nah, sering mau yang ngasih tahu, bayar gimana. Oh, berarti bisa jadi posisinya dominan manajer ya. Manajer. Bu Sri Jumarni, posisi yang paling dominan dilakukan di kelas. Kalau saya itu kalau dibilang itu ya, tapi kalau sudah kasih arahan terusnya ya langsung pindahkan langsung misalnya begini ya Sudah jalan dan hukum. ya misalnya sudah melakukan kesalahan ini dipanggil terus ya terus sih ayo kerjakan dulu ini kalau sudah selesai terus dikasih anu Tugas, kadang kasih misalnya yang mana dikasih hadiah kasih reward gitu ya. ya tapi kalau salah saya tuh udah kasih hukuman saya Tapi ini, ya tapi ini. kasih lagi kasih hukuman misalnya begini kalau salah itu dikasih dulu semacam tugas gitu misalnya kamu itu kerjakan ini kamu terlambat kamu jangan keluar selesai ini baru bisa keluar misalnya kalau mau istirahat itu Iya. itu saya udah kasih hukuman saya Dia sebagai manajer. Manajer dia. Manajer teman dia. iya Manajer berarti yang dominan ini manajer dan teman. iya iya nyambung Dikombinasikan. Nah sekarang begini, saya akan mengajak Bapak Ibu guru bagaimana sih membayangkan ini supaya posisi Bapak Ibu guru ini bisa diperankan dengan baik. Nah, saya ingin Bapak Ibu guru itu berimajinasi, di posisi 5 posisi tadi mana yang Bapak Ibu ingin lakukan dan pengennya anak-anak itu diapakan. Dalam kasusnya itu, mungkin saya kayak Ibu dulu. Misal, saya ingin menjadi di situ aja. Saya ingin menjadi teman bagi anak-anak. Nanti kalau ada masalah, saya akan bilang begini, anak-anak, perkelahian itu tidak baik. Kita berteman saja. Kayak intonasi kita seperti itu. Nah, ini teman itu bagaimana sih anak-anak itu bisa menganggap kita teman dari intonasi gaya bicara kita. Jadi kan kita bisa menyesuaikan dengan anak-anak. Oke, kayak Bu Jumaila mungkin. Kalau saya nggak bisa lembut ya, enggak sih bisa. Kalau saya Bapak Ibu, sekarang coba kita akan mengemukakan rencana Bapak Ibu guru bagaimana sih melaksanakan posisi kontrol guru ini. Pilih salah satu saja dari 5 posisi ini yang paling dominan di dalam Bapak Ibu guru. Nah, kayaknya kalau misalnya Bu Sadia ini dominannya ke manajer. Ini saya berikan kasusnya anak-anak berkelahi karena berebutan pensil. Nah, sekarang ayo, kira-kira apa yang mau dikatakan? Dipikirkan dulu. Anak-anak berkelahi rebutan pensil. Bapak Ibu yang sudah selesai memikirkan mungkin bisa Anda katakan. Ya. Misal begini nanti, dalam menyelesaikan masalah ini saya akan mengambil posisi sebagai pemantau. Kenapa? Karena saya kebetulan bukan wali kelasnya, bukan guru kelasnya, saya guru agama. Nanti permasalahan ini saya bawa guru kelasnya untuk menyelesaikannya. Sama seperti itu.
posisinya sebagai apa? Bu Jumaina? Saya pengajar. Iya. Ada tuh. Ayo. Mama kasih dulu ya. Sudah tuh. Apa sih? Posisi guru pilih salah satu dari 5 ini yang menurut Bapak Ibu guru itu Hukum apa? paling dominan di dalam diri Bapak Ibu guru. Tapi saya itu dominannya saya. Iya. Saya itu suka menghukum. Berarti penghukum. Penghukum. Ambil saja penghukum. Ah, Tidak iya. apa-apa. Saya jujur aja. Iya. Tapi kadang gini, ada kadang saya menghukum, kadang juga seperti manajerial juga ya. Iya. Nah, soalnya kan ada tempatnya kita menghukum, benar-benar kita menghukum, ada juga tempatnya kita menjadi teman Iya. untuk siswa itu. Jadi kalau ada masalah apa tuh? Yang paling dominan, yang paling Penghukum. penghukum. Alasannya mungkin ini Bu Jumaina mungkin kurang peka mungkin ya. Iya, bisa jadi kurang peka. Nah, kurang pekanya di sini maksudnya belum mau mendalami mengarungi permasalahannya. Gitu. Oh iya mungkin. Langsung Jadi, soalnya siswa saya. Iya. Misalnya saya ngomong aja, ancaman aja, begini, tetap dia lakukan. Iya. Tapi kalau saya ancam, kalau kamu dan ibu hukum pakai ini dan itu, langsung tidak bertindak lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, Pak Agus mungkin perebutan pensil Pak Agus memilih posisi sebagai apa? Sebagai teman yang nasihatin aja. Sebagai teman, Rangkul berdua gitu. sebagai teman bisa, ya. Bu Sri juga nih. Astagfirullah. Bu Sri Jumardi sebagai apa? Ini siapa ini? Ya, Dicicau nah. Bicara kalau saya Yang nanti kan. Bu Sri Jumardi misalnya posisi sebagai apa? Bisa dia dulu mungkin. Ibu saja yang belum ada, Ya. belum ada tes suara. Posisi sebagai apa? Ya. Ya. Bu Sadia mungkin sebagai apa? Sebagai manajer. Ya. Kenapa Bu Sadia memilih posisi sebagai manajer? Biar kita diri, Kenapa Bu? biarkan dia Penasaran berpikir saya. sendiri. Bu. Biarkan berpikir sendiri. Ah, mungkin karena Bu Sadia ini bawaannya lebih keibuan, dapur. Angsa sekalian. Nah, kalau Bu Evi tadi sudah. Bu Evi tadi apa? Manajer juga. Iya, kayak kebawaannya ke situ manajer. Artinya kita memberikan arahan itu lebih ke nasihat. Iya. Tadi sebenarnya yang kalau mengontrol siswanya ada 3 yang kemarin saya jelaskan itu. Ada yang namanya validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu pokoknya anak itu jangan sampai dibuat panik dulu. Ada yang kemarin saya gitu kan. Ya, jangan sampai anak itu panik dulu. Ya kan dia relax dulu. Nah, intinya itu menstabilkan identitas. Nah, bagaimana Saya harus belajar lagi nih. cara kita terlalu emosi. Ya. Iya, benar. kita membawa diri kita itu masuk ke permasalahannya dia. Oh iya. Iya benar. Kita masuk ke dalam masalahnya dia. Bisa begini. Perebutan pensil. Misalnya Kenapa permasalahan kamu bisa berebutan pensil? Bapak Ibu guru Siapa dan yang dulu punya punya pensil? teman waktu SD itu ini bisa menstabilkan diri itu begini. Kalau berebutan pensil ini bukan hanya kalian. Dulu ibu guru juga sewaktu kecil berkelahi berebutan pensil. Artinya itu kan kita masuk ke ceritanya dia nih. Berarti kita sama cerita. Kita masuk ke permasalahannya dia. Dan akhirnya, nah 20 disitulah menit lagi. 20 menit lagi. Disitulah tadi sampai mana Bu? Sampai berebutan pensil. Berebutan pensil kita berusaha masuk ke masalahnya dia. Nah di situ akhirnya kita itu bagaimana supaya ini dia tidak panik dan sebagainya. Kita masuklah ke validasi tindakan. Kita tanyakan. Nah apa alasan kamu tadi berebutan pensil ini berkelahi? Ini siapa yang punya? Ini seharusnya milik siapa? Harus diapain dulu? Nah itu namanya sebenarnya ini kebiasaan ini sering kita lakukan di kelas. Cuma namanya aja yang belum kita ketahui. Nah, terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan ini maksudnya nanti kalau kamu merusak barang temanmu tadi, pensil ngambil pensil temanmu, Kamu siap mengganggu. nah, misalnya apakah kamu siap ganti? Iya. Nanti kalau kamu tidak teman-temanmu tidak mau main sama kamu, bagaimana? Kamu juga tahu kan sudah melanggar apa yang sudah disepakati di kelas ini. Seperti itu. Salah satunya itu adalah tidak boleh kan tadi kan ada yang bilangnya saling menghargai, itu keyakinannya. Kalau saling menghargai kan intinya kita tidak boleh berkelahi dan sebagainya. Nah sekarang kita masuk lagi, ini disiplin dan hukuman. Apakah sama disiplin dan hukuman? Beda. Kalau disiplin ini aja Pak. Kalau ada udah mati lagi. Deh, muri gue. Oke, orang jaga, lanjut. Nanti kita potong. Wah kecil deh. Materi mau deh. Udah ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba masuk disiplin dan hukuman. Apakah sama? Beda. Atau berbeda? Beda. Yang berbeda, ayo coba. Kalau disiplin itu mengarahkan ke jalur yang benar. Yang benar. Kalau hukuman itu memberikan sanksi. Sanksi. Hukuman sama sanksi beda lagi. Memberikan Disiplin, sanksi sama hukuman itu beda. Iya. Pasti kita mikirnya sanksi sama hukuman sama ya. Itu beda. mungkin ini ya hukuman itu berbentuk fisik atau sanksi itu berbentuk apa? Kalau sanksi itu lebih relevan. Ya itu berbentuk berarti hukuman itu seperti memberikan fisik ya. Iya. Nah, Fisik kalau psikolog sanksi juga. itu seperti memberikan bukan arahan nih, pelajaran yang berbentuk hukuman. Misalkan apa pekerjaan gitu kan? Ya, itu namanya sanksi. Iya, itu Ya. maksudnya saya itu. Ketika tidak mengikuti jam matematika, maka sanksinya adalah Menghafal pekerjaan. Gitu. Jadi dia serelevan. Kalau nggak ikut olahraga berarti Lari lari keliling keliling lapangan. Iya. Kan sanksi. Iya sanksi. Tapi kalau hukuman itu sini tanganmu. Iya. Nah, Tidak mengerjakan PR suruh lari keliling lapangan gitu kan. Hukuman. Hukuman ya. Karena tidak nyambung. Iya, nggak nyambung. Nah sekarang coba kita di sini disiplin dan ini apa namanya hukuman. Disiplin itu benar sekali kita mengembangkan nilai-nilai positif Iya. supaya anak ini mau melakukannya secara terus-menerus dan berulang tanpa paksaan dari dalam dirinya. Nah kalau hukuman ini beda lagi. Hukuman ini intinya tindakan kita yang memberikan dampak negatif terhadap si anaknya. Gitu. Nah ini di sini pada menuju praktek melatih seseorang mematuhi aturan. Tadi yang aturannya bisa jadi budaya positifnya, kegiatan-kegiatan kelasnya itu namanya disiplin. Ini jangka panjang Bapak Ibu. Orang itu nemu saya bagaimana? Gak apa-apa itu. Tinggal deh. Kalau kita sempurna nih. Apa namanya ini dalam jangka panjang ini maksudnya sampai anak nanti dewasa pun ini bakalan dilakukan terus. Sudah terbiasa. Boleh saya duluan? Ini hukuman. Atau ajak ibu adunya juga masuk sini sebentar. Sebentar di sini. Dibawa ke sini aja. Nah, untuk hukuman. Nah, hukuman yang maksudnya di sini, ya di sini kita berusaha mengontrol atau mengendalikan si anak ini dengan cara yang ibaratnya yang out of the box ini ya, yang di luar yang tidak berfaedah lah intinya kayak gitu. Nah, ini kalau yang tidak berfaedah kayak gitu biasanya jalannya pendek. Gitu. Anak-anak ya udah, ibarat kita makan kacang gitu. Kita buat. Nah, kita kembali lagi, ini sudah tadi ya, disiplin dan hukuman. Nah kalau yang disiplin ini akan berdampak panjang, jangka panjang kepada si anaknya. Nah kalau yang hukuman ini akan berdampak pendek, artinya tidak akan dilakukan secara terus menerus. Ini dilakukan hanya atas paksaan saja. Itu namanya hukuman itu. Artinya itu kalau takut sesuatu ya sudah. Kalau sudah tidak takut ya sudah. Itu namanya hukuman. Nah,
Nah, ini pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu guru menghadapi anak-anak yang membuat kesalahan. Jika tidak ada hukuman, mungkin. Kalau kita tidak menghukum, lalu kita apakan? Beri sanksi, bisa. Ini ya kita kembali lagi ke yang 5 tadi, posisi kontrol guru. Kita pilih yang benar-benar kita butuhkan sesuai dengan permasalahan kasus ini. Kalau anaknya sudah emosian, ya kita jangan emosian juga. Iya, menghindari. Pelanggaran atau kesalahan adalah kesempatan anak untuk belajar. Ini maksudnya ketika anak-anak melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, dan diimbangi dengan arahan yang tepat dari gurunya, maka itu akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan diri si anaknya. Artinya, ketika mendapatkan arahan tersebut, kemungkinan besar anak-anak itu tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Nah, kesalahan dapat menjadi momen yang baik agar mengetahui hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Anak-anak kalau sudah tahu itu tidak baik, pasti tidak akan dilakukan. Oke. Ini bagaimana cara kita merespon kesalahan atau pelanggaran? Yang pertama, kita bisa mengajak si anaknya berdiskusi. Tadi kan ada posisi kontrol dulu itu. Kalau udah banyak kita sudah mengajak anak ini diskusi lebih. Jangan diajak anaknya itu diajak diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Disiplin positif dan negatif ini kalau menurut saya disiplin positif ya yang baik-baik saja. Kalau yang negatif ya yang tidak baik intinya seperti itu. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk mengawali kegiatan budaya positif ini, khususnya di kelas dulu. Dengan cara yakni membuat keyakinan kelas. Kalau orang dulu bilangnya aturan kelas, biasanya ditempel. Kalau orang beberapa tahun yang lalu dibilangnya kesepakatan kelas. Nah, kalau sekarang itu diubah lagi, itu keyakinan kelas. Ini disesuaikan dengan perkembangan zamannya apa ini. 3 bunyi bahasa ini diganti-ganti supaya lebih mengena ke hati. Kalau keyakinan sudah diperbarui. Kalau keyakinan mudah, berarti itu benar-benar kita meyakini bahwa itu salah, bahwa itu benar, ya kita tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Ini kita membuat kesepakatan keyakinan kelas. Kalau ini kan kesepakatannya masih kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini biasanya berisi aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Jadi nanti Bapak Ibu guru ketika membuat keyakinan kelas jangan langsung menulis sendiri. Silakan ajak anak-anak didiknya untuk berkolaborasi. Nah, di situ kita akan menulis dan merangkum semua apa-apa saja yang ditulis oleh anak itu. Jadi kesepakatan kelas ini bukan dari kita, karena kita ini dari anak-anak sendiri. Karena kita ini bukan kita yang melaksanakan keyakinan kelas ini, tetapi anak-anaknya. Jadi usahakan ini Bapak Ibu guru ajak anak-anaknya untuk berkolaborasi. Bagaimana si anak itu menulis aturan apa yang sebaiknya dilakukan di kelas dan apa yang sebaiknya yang tidak harus dilakukan di kelas. Biasanya kalau udah ada keyakinan kelas, biasanya dia itu katanya kegiatan pembelajaran ini biasanya lebih disiplin. Ya, biasanya pembelajaran ini lebih disiplin, kegiatan juga itu lebih terarah. Ini menggunakan kalimat positif. Menggunakan kalimat positif maksudnya di sini keyakinan kelas, bahasa yang biasa kita gunakan adalah bahasa yang menggunakan kalimat positif. Di sini berarti ada kalimat negatifnya dong.
Bapak Ibu guru pasti berpikiran seperti itu. Nah, kalimat negatif yang masukkan di sini ada kata dilarang, tidak boleh. Itu sebaiknya dihindari dalam membuat keyakinan kelas. Sebaiknya kalau kita pengen anak-anak kita berkelahi, poin yang kita masukkan yaitu saling menghargai, bisa saling menyayangi. Nah, seperti itu. Jadi kesan itu ada nilai-nilainya itu, ya anak-anak itu tidak diajarkan untuk berkelahi gitu, tapi bagaimana mereka saling menyayangi. Terus bagaimana dengan tugasnya, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Seperti itu. Misalnya anak-anak ketika mengerjakan tugas, biasanya anak-anak kan nyontek. Jadi aturan keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu guru tulis, misalnya percaya diri dalam mengerjakan ulangan, misalnya seperti itu, atau PR atau tugas lah gitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat positif yang sangat direkomendasikan untuk ditulis di keyakinan kelas. Nah, ini di akhir kegiatan kita ini, Bapak Ibu guru, mari kita refleksikan diri, refleksikan kembali ya. Ini kebanyakan refleksi, soalnya kami di guru penggerak ini, refleksi ini sangat berguna supaya kita bisa itu, misalnya saya mempelajari A, bagaimana saya mereview diri saya yang berkaitan dengan si A ini gitu. Ada nggak kaitannya bagaimana saya harus melaksanakan sesuai si A ini gitu. Nah, ini yang pertama, apa kekuatan dan kelemahan saya dalam menerapkan budaya positif. Nah, di sini pasti kita memiliki kekuatan dan kelemahan. Misalnya mungkin Bu Sadia, mungkin kelemahan saya ini misalnya pribadi ya, bukan dari sayanya, tapi dari ibu pribadinya, ibu bapak pribadinya. Misalnya gini, anak-anak saya di kelas itu susah diatur. Kelemahan saya ini kelemahannya terlalu keibuan misalnya, terlalu lembut, jadi tidak bisa mengendalikan anak-anak itu. Nah, itu misalnya. Kelebihan saya apa? Kelebihan saya ketika anak-anak ada masalah, saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan nasihat-nasihat yang baik gitu. Biasanya yang jadi manajer nih kayak ibu-ibu yang keibuan. Yang kedua, apa perubahan yang akan dilakukan untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas? Apa perubahan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Contoh kecilnya saja, misalnya kita akan membuat atau menyusun keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Nah, itu adalah langkah awal kita. Terus yang ketiga, apa langkah pertama kita dilakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas? Ya, kita melaksanakan dulu keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama murid. Kita aplikasikan di kelas, terapkan di kelas. Sebagai intinya sebagai latihan setiap harinya, memberi contoh kepada anak setiap harinya. Terus yang keempat, siapa sajakah yang dapat dilibatkan dalam perancangan dan pembentukan budaya positif di sekolah? Ini sebenarnya semua warga sekolah itu terlibat aktif. Mulai dari penjaga hingga kepala sekolahnya itu semuanya terlibat. Di sini kalau di grup penggerak itu perlibatan seperti ini dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi ini bagaimana semua warga sekolah ini membangun bentuk kerjasama melalui kolaborasi sehingga terwujud budaya-budaya positif di sekolah yang baik gitu. Jadi tidak harus misalnya Bu Evi sendiri, saya setiap pagi berdiri di depan pintu, saya saling anak itu saya jaga, saya misalnya pagi-pagi sudah di depan pintu gerbang, anak-anak saya saja setiap hari itu bukan bentuk kolaborasi. Dan itu kegiatan-kegiatan seperti itu hanya akan dilakukan kepada Ibu Evi saja, karena Bu Evi sudah terbiasa, jadi anak-anak ketika bertemu dengan Bu Evi ya Bu Evi saja. Dan guru-guru yang lainnya ya mungkin salib, tetapi tidak sedekat Bu Evi. Nah, sampailah kita pada penutup presentasi saya. Untuk mewujudkan budaya positif itu membutuhkan prosesnya panjang sekali. Nah, menurut saya yang pertama kita harus melihat kekuatan dan kelemahan dari sekolahnya dulu, Bu.
bukan dari kitanya dulu, dari sekolahnya dulu. Lingkungannya bagaimana, sarana dan prasarana yang didukung seperti apa, pemimpin kita seperti apa dan sebagainya. Itu harus kita jadikan, harus kita lihat apa? Harus kita lihat. Terus proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pihak seperti yang saya bilang dari tadi di awal tadi. Ini bukan hanya internal sekolah saja, di lingkungan pun bisa kita ajak kerjasama untuk mewujudkan budaya positif ini. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum saya menutup kegiatan pada siang hari ini, adakah Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya tentang budaya positif ini? Mana yang Soblio? Ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu Guru sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan presentasi saya. Semoga ilmu tentang budaya positif ini dapat kita laksanakan di sekolah dan mewujudkan lingkungan sekolah kita yang lebih baik lagi. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Satu, dua, guru